Malam ini, sekelompok besar iblis tidak ditakdirkan untuk melihat matahari besok pagi. Setelah Joshua pergi, Tama memandang keluarga Fei dan bertanya dengan suara dingin. Saya akan membiarkan Nona Fei menangani masalah ini sepenuhnya, apakah Anda punya pendapat? Kerumunan menggelengkan kepala untuk menyatakan posisi mereka, tidak ada yang keberatan. Pada saat seperti ini, mereka benar-benar tidak punya pendapat. Siapapun yang maju dalam masalah ini akan menjadi target, tidak ada yang mau mengambil tugas tanpa pamrih seperti itu. Namun, Daron dan Darwin, kedua orang itu terus-menerus berspekulasi tentang arti Tama di hati mereka. Sampai sekarang, dia belum mengatakan apa-apa tentang menjadikan Sinta kepala keluarga Fei. Sejauh ini, Darwin masih menjadi kepala keluarga Fei yang sah. Dan dia sendiri juga ingin mempertahankan posisi yang diperoleh dengan susah payah ini sebanyak mungkin. Karena dia tahu betul bahwa hanya jika dia terus duduk di posisi kepala keluarga, putranya Adam akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Dan untuk saat ini, yang paling khawatir adalah si tua Daron. Meski tidak bisa langsung mengambil kembali posisi kepala keluarga, tapi bagaimanapun juga dia adalah pemilik sebagian besar aset keluarga Fei. Begitu dia ingin membagi harta, maka kandungan emas kepala keluarganya akan menyusut dengan sangat cepat. Namun, susut lebih baik daripada tidak ada air. Darwin tidak ingin berakhir dengan sekeranjang air yang kosong. Karena itu, yang paling dia takuti adalah Tama tiba-tiba melewati garpu 1. Kalau tidak, begitu dia kehilangan posisi kepala keluarga, itu sama dengan tidak memiliki apa-apa. Dan saat ini, hati Daron juga sangat khawatir. Dia secara alami berharap untuk mendapatkan kembali posisi kepala keluarga, melakukan pembalikan mutlak. Namun, jika Tama tidak membuka mulutnya, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengatakan ini. Oleh karena itu, Daron telah menunggu Tama untuk membuat pernyataan. Kalau tidak, dia adalah pria tua janda, hanya mengandalkan dukungan cucunya. Tidak mungkin untuk mendapatkan kembali status kepala keluarga. Tepat ketika mereka berdua memiliki pikiran mereka sendiri, Tama tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada mereka berdua. Kalian berdua, satu adalah kepala keluarga Fei saat ini, dan yang lainnya adalah kepala keluarga sebelumnya. Zachary adalah orang yang melakukan begitu banyak tindakan tidak manusiawi dan kebinatangan di bawah mata kalian berdua. Kalian berdua kepala keluarga, juga memiliki tanggung jawab salah urus. Jadi aku ingin tahu, apakah kalian berdua sekarang memiliki kata-kata untuk diucapkan? Darwin terkejut, Dia buru-buru berkata. Tuan Renza, saya telah menjadi kepala keluarga Fei selama kurang dari setengah bulan. Tanggung jawab ini, tidak peduli apa yang seharusnya tidak jatuh di kepalaku, tolong jelaskan. Setelah itu, dia menatap Daron dan berkata kepada Tama. Tuan Renza, selama 20 tahun Zachary hidup, 99% dari waktu. Ayahku telah menjadi kepala keluarga Fei, jadi aku tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Ketika Daron mendengar kata-kata ini, ekspresinya sangat buruk. Putranya membuang panci itu padanya, yang tentu saja membuatnya kesal. Dan dia juga sangat jelas tentang arti kata-kata Tama. Masalah Zachary bukan sekali atau dua kali tetapi selama bertahun-tahun berturut-turut. Selama bertahun-tahun, dia telah duduk di posisi kepala keluarga. Tetapi tidak memiliki setengah kesadaran tentang apa yang dilakukan cicitnya, dia secara alami memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Jadi, dia hanya bisa berjalan dan berkata dengan tangan melengkung. Tuan Renza, Darwin benar. Aku benar-benar tidak bisa berhenti menyalahkan diriku sendiri atas masalah ini, jadi tolong hukum aku, Tuan Renza. Tama melambaikan tangannya, lagi pula, aku tidak akan menghukummu. Kamu pada usia ini, bahkan jika kamu membunuh seseorang, pengadilan tidak akan menghukummu. Daron merasa seperti pengampunan besar yang diberikan, dengan cepat membungkuk, terima kasih Tuan Renza karena telah bermurah hati. Tama berbalik untuk melihat Darwin lagi dan berkata dengan acuh tak acuh. Darwin, bahkan jika kamu baru menjadi kepala keluarga selama setengah bulan,
kamu masih harus memikul tanggung jawab selama setengah bulan. Pada saat seperti ini bukan kasus membuang pot. Pada orang tuamu dan kamu bisa keluar darinya dengan lancar sendiri. Darwin buru-buru berkata, Tuan Renza benar. Aku punya tanggung jawab. Tolong saya meminta hukuman saya. Tama berkata dengan lembut, seperti yang baru saja dikatakan, tanggung jawab salah urus. Orang tua keluarga Anda menyumbang 99%, Anda menyumbang 1%. 99% saya tidak ingin mengejar. Dalam kasusmu, 1%, tentu saja tidak ada yang perlu dikejar. Ketika Darwin mendengar ini, dia berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Renza, terima kasih. Kebaikanmu yang luar biasa, aku tidak akan pernah melupakannya. Tama berkata dengan anggukan, meskipun aku tidak bisa mengejar tanggung jawab kalian berdua. Tapi menurutku, kalian berdua memiliki noda pada manajemen keluarga Fei. Setelah pengungkapan masalah ini, keluarga Fei sangat membutuhkan orang yang bersih untuk maju. Dan pimpin keluarga Fei keluar dari kegelapan, jadi, mulai sekarang. Kalian berdua tidak cocok menjadi kepala keluarga Fei. Mendengar kata-kata ini, hati kedua orang itu tiba-tiba berdebar. Siapa yang mengira bahwa satu detik mereka akan berterima kasih untuk Tama? Dan detik ini, Tama datang langsung dengan kalimat seperti itu. Darwin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata begitu saja, Tuan Renza. Anda baru saja mengatakan, tanggung jawab saya hanya 1%, hampir dapat diabaikan, ini tidak boleh dianggap sebagai noda, kan? Tama mengerutkan kening dan bertanya sebagai balasan, apa? 100% bukan noda. Selain itu, apakah kamu pikir kamu hanya memiliki satu noda ini? Darwin, jangan lupa bahwa kamulah yang mengambil posisi ayahmu sebagai kepala keluarga. Dan mengirim orang untuk memburunya kemana-mana. Mengapa kita tidak mengekspos masalah ini juga dan bertanya kepada masyarakat umum di Amerika apa pendapat mereka? Ini. Darwin terdiam sesaat. Jika orang berbicara tentang bagaimana dia memenangkan kepemimpinan keluarga, dia dapat dengan percaya diri dan bangga mengatakan bahwa dia mendapatkannya melalui jalur hukum. Di masa lalu dan sekarang, semua hal besar, semua memperhatikan pembagian ketenaran. Bahkan 10 penyerbu jahat akan membuat serangkaian kebohongan, belum lagi Darwin. Namun, jika orang tahu bahwa dia memburu ayahnya sendiri di seluruh dunia, ini bukanlah sebuah mahakarya. Setelah skandal semacam ini terungkap, tidak mungkin baginya untuk terus bertahan pada posisi kepala keluarga, tidak ada pilihan lain selain mengundurkan diri. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa melakukan upaya terakhirnya dan berkata, Tuan Renza, bagaimanapun, baik ayah saya dan saya ternoda. Dan tidak lagi cocok menjadi kepala keluarga, lalu mengapa tidak membiarkan anakku Adam mengambil alih? Bagi Darwin, jika dia harus menyerahkan posisinya sebagai upaya terakhir, pasti akan memberikannya kepada putranya. Namun, Tama menolaknya tanpa ragu dan berkata dengan suara dingin. Apa? Masalah Zachary baru saja akan terungkap. Dan Anda ingin ayah Zachary menjadi kepala keluarga? Apakah menurutmu siapapun yang memiliki noda terbesar cocok untuk menjadi kepala keluarga? Darwin terdiam. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ketika Tama membuang teori noda ini, bukan hanya dirinya dan lelaki tua itu yang ditolak, bahkan putra sulungnya Adam juga ditolak. Dia hanya ingin melamar putra keduanya di sepanjang jalan. Tetapi pada saat ini, pikirannya tiba-tiba kembali kepadanya. Tama telah berkeliling selama setengah hari, hanya ingin Sinta menjadi kepala keluarga Fei, kan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.